Halo guys, balik lagi sama gue Sen Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.1 setelah 1 minggu di update. Nah, apakah baterainya juga boros? Fitur banyak nggak kebagian? Gue juga udah nanya dalam kuesioner seperti ini. Untuk teman-teman followers yang sudah memberikan kuesionernya, akan gue bahas juga di video kali ini. Jadi kita bahas aja iOS 18.1 setelah 1 minggu update gimana. Jadi gak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, setelah hampir 1 minggu ya menurut gue ini udah hampir 1 minggu ya. Ini tayangnya hari Minggu, ya dimana iOS 18.1 update-nya itu Senin lalu ya, Senin malam tepatnya jam 11 malam bersamaan dengan perilisan iMac terbaru. Jadi gue anggap ini sudah 1 minggu ya, kira-kira iOS 18.1 digunakan. Dan di sini gue menggunakan iPhone 15 Pro gue. Bahkan gue udah bahas juga di video sebelumnya terkait iPhone 13 dan iPhone XR. Kalau lu belum nonton, silahkan nonton di video yang sebelumnya di sini, karena di situ gue bahas juga fitur-fitur di mana bahwasannya iOS 18.1 tuh tidak lengkap. Maksudnya iPhone yang di bawah iPhone 15 Pro itu fitur-fiturnya nggak lengkap, alias nggak kebagian semua. Jadi memang Apple cenderung mengutamakan fitur-fitur yang ada pada Apple Intelligence, di mana Apple Intelligence tersebut pastinya ada requirement device-nya. Cuman intinya masih tetap kebagian beberapa fiturnya, tapi tidak selengkap fitur iPhone 15 Pro hingga paling terbaru. Seperti itu ya. Dan juga gue sempat memberikan kuesioner seperti ini, di mana mungkin di sini ada yang follow gue juga. Kalau belum follow, silahkan follow Instagram gue. Gue memberikan kuesioner tersebut dan ada beberapa tanggapan juga yang kita bahas sekarang, atau di video ini akan gue bahas. Tapi mulai dari tanggapan gue dulu ya, di iPhone 15 Pro ini sudah menggunakan iOS 18.1 ya. Kalau kita cek ke setting, lalu general, lalu kita pilih software update, ya sudah iOS 18.1. Lu bisa lihat beta update-nya turn off, sudah tidak dalam mode atau dalam iOS beta program. Dan kalau kita cek ke build number-nya, di iOS version ini build number-nya iOS 18.1 di 22B83, dan ini build number paling terbarunya. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya menggunakan RC version, silakan diupdate juga pada saat cek ke software update. Harusnya akan muncul updatean lagi untuk merubah build number, seperti itu. Nanti setelah sudah diupdate baik public beta ataupun developer beta, kalian cukup turn off beta update ini. Seperti itu. Oke, sejauh ini untuk iOS 18.1 performance-nya di iPhone 15 Pro ya khususnya, ini berdasarkan pengalaman gue. Kalau di iPhone XR, di video sebelumnya sebenarnya lancar, tapi ya sedikit-sedikit lemot, wajar lah ya, karena sudah bukan tahunnya iPhone XR juga. Kalau iPhone 13 masih aman, lancar. Dan di sini yang menjadi daily driver gue yaitu iPhone 15 Pro. Ya menurut gue, performance-nya overall sejauh ini aman-aman aja. Meskipun, gue nggak tahu nih teman-teman sempat ngalamin atau enggak ya, tapi kalau gue pribadi sempat ngalamin. Terkadang tuh ada kayak nge-freeze-nya, cuman nggak sering, terkadang aja. Entah apa yang bikin iPhone 15 Pro gue suka freeze, tapi sejauh ini udah nggak nge-freeze lagi. Di beberapa hari terakhir kemarin itu sempat nge-freeze, jadi kalau misalkan gue lagi buka aplikasi atau control center gitu, tiba-tiba nge-freeze aja gitu. Cuman ya gue ngerasa itu nggak terlalu mengganggu, karena memang jarang banget itu, cuman pada saat gue lagi hektik mungkin ya, lagi padat menggunakan iPhone gue, jadi ya gue mengalami hal itu. Tapi overall performance-nya cukup aman. Gue social media lebih aktif banget di 15 Pro ini, karena 16 Pro sudah masuk beta version atau beta program. Jadi kalau gue cek activity baterai gue pun di sini, nah lu bisa lihat sendiri, padat banget di sini. Last chargernya di 97%, bahkan sambil charger juga gue mainin HP-nya. Lu bisa lihat sendiri, cukup padat, dan bahkan ada icon pause tuh di pengisian baterai karena ada notifikasi charging was on hold ya, dimana temperatur iPhone ini cukup tinggi pada saat lagi pengisian. Ya, screen aktif di 16 jam. Lu bisa lihat sendiri, sosial media gue lumayan padat banget, dan Tokopedia juga. Ya, memang ini jadi pekerjaan banget ya. iPhone 15 Pro ini benar-benar dilakukan untuk bekerja gitu. Bahkan gue menggunakan Lightroom, lu bisa lihat di sini. Untuk Lightroom-nya juga ya, konsumsi baterainya. Overall untuk performance dan baterai 15 Pro ya. Ini iPhone 15 Pro baik-baik aja ya. Gue belum ada kendala. Bahkan baterai health kalau gue cek di sini, ya lu bisa lihat sendiri, masih 92%. Belum turun. Jadi buat teman-teman yang ngerasa baterai health-nya turun setelah update, ya bukan update iOS yang salah. Memang sudah waktunya turun aja baterai health-nya gitu. Jadi buat lu semua nggak perlu khawatir, karena baterai health itu memang pasti akan turun cuy selama iPhone-nya kita gunakan. Cycle count-nya ada di 394. Udah mau hampir 400 nih. Tapi tenang, karena iPhone 15 Pro itu batas cycle count-nya itu di 1000. Jadi ya selama masih di bawah 1000, masih sehat-sehat aja baterai iPhone lo. Untuk yang iPhone 15 Pro. Seingat gue ya, kalau iPhone 15 base model gue lupa
Tapi intinya kalau yang 15 Pro seperti itu. Jadi untuk baterai dan performance overall sejauh ini masih aman-aman aja. Nggak terlalu panas bagian belakangnya di saat gua cukup padat menggunakan secara sosial media gitu ya. Dan pekerjaan-pekerjaan gua lainnya overall masih aman gitu. Tapi gua nggak tahu nih tanggapan dari teman-teman gimana. Kita baca aja kuesionernya. Jadi beberapa hari lalu gue sempat memberikan Instagram story seperti ini, dimana untuk minta tolong ke teman-teman followers. Jadi buat lu semua yang belum follow Instagram gue, silakan follow ya Instagram gue. Instagram gue ini, di Instagram gue nih, oke? Jadi di follow aja. Intinya gue sempat memberikan kuesioner seperti ini di beberapa hari lalu. Coba tolong infoin di sini gimana S18.1 di kalian. Infoin juga iPhone yang dipakai. Nah, kalau kita cek di sini cukup banyak yang memberikan tanggapannya. Dan kalau gue see all di sini, ini cukup banyak banget yang memberikan tanggapan. Makasih banyak untuk teman-teman followers nih yang sudah memberikan tanggapannya, membantu gue mendapatkan informasi. Tapi mohon maaf banget ini kalau misalkan gue nggak bisa semuanya bacain ya, karena kalau semuanya dibacain bisa kepanjangan ini video. Oke, kita mulai dari yang pertama nih, janji nggak call max. Apa nih akun IG-nya? Ya itulah intinya dari akun IG, janji nggak call max. Lebih ringan tapi di baterai semoga kedepannya lebih irit. Ya, itu tanggapan dari dia, cuman dia tidak memberikan informasi iPhone-nya dia menggunakan apa. Lalu di sini dilanjut ada akun Hari Ananda akunnya, sorry. Bagus AI-nya, aku pakai device iPhone 15 Pro Bang. Oke, thank you Hari Ananda udah memberikan informasi. Dan di sini ada Ilham nih, panas di iPhone 13. Oke, kita tampung dulu. Biasanya nih nanti ada pengguna iPhone 13 yang merasa lancar nih ya. Oke, di sini ada Julian MRZ, lebih better dari yang sebelumnya Bang. Bug pada hilang, lebih smooth juga. Device 10R dan 11. Nice. Thank you Julian MRS sudah ngasih informasi. Lalu di sini Rizky PTRARS masih stay di 18.0 Bang. Males update di iPhone 13. Nggak dapat Apple Intelligence. Ya bener banget. Di video sebelumnya gue jelasin kalau iPhone 13 dan 10R itu tidak mendapatkan fitur Apple Intelligence. Tidak terlalu banyak fitur-fitur yang didapatkan. Kita lanjut ke tanggapan yang lainnya. Di sini ada Dana Tolaksito. Oke, itu akun Instagramnya. Danan Tolaksito. Di iPhone 12 mini, sinyal selulernya berubah jadi 4G dari dulunya LTE, Bang. Oh, kalau itu dari operator seluler ya? Bukan dari iOS ya? Karena udah dari lama ya, XL masih LTE, Telkomsel dan Smartfren tuh udah 4G. Itu dari operatornya, bukan dari iOS ya kalau menurut gua. Lalu di sini ada nih, Raviola_Koto. Banyak bugnya, Om. Iya, apa bugnya? Lu pakai iPhone apa? Biar kita sama-sama diskusi nih, gitu. Ada Chris for Andy. Apa betul IMEI iPhone 16 bakal diblok di Indo? Bukan gitu ya. Kalau iPhone ini kan gue punya iPhone 16 juga cuy. Ya kalau iPhone ini gue perjualbelikan, baru nantinya bakal bisa diblok. Kalau kita pakai buat pribadi dan kita udah bayar bea masuknya atau biaya-bea masuk di bea cukai, harusnya nggak diblok, aman-aman aja gitu. Di sini ada FLNGRH. Nah, FLNGRH nih akunnya. Aku nggak tahu harus berkomentar apa di iPhone 13 karena aman aja. Tuh kan? Berbeda kan tanggapan karena memang sejatinya baik apapun iPhone-nya tetap tergantung penggunanya. Baik apapun iOS-nya tetap aja balik ke penggunanya masing-masing. Mau baterai, performance, itu balik ke penggunaan masing-masing. Nggak bisa kita generalisasi. Tadi kan ada tuh dari Ilham panas di iPhone 13. Sedangkan dari FLNGRH, aku nggak tahu harus berkomentar apa di iPhone 13 karena aman aja. Tuh, seperti itu. Di sini ada Gung Bram 29, aman Bang, baterai lumayan awet, agak adem di iPhone 15 Pro Max. Makasih Gung udah ngasih informasinya. Nah nih, di sini ada Tomat Khas Malang. Oke, Tomat Khas Malang. Boros baterai di iPhone 15 Pro Max. Nah kan, bertolak belakang informasinya dengan Gung Bram 29. Gung Bram 29 mengatakan agak adem dan lumayan awet baterainya di iPhone 15 Pro Max. Sedangkan Tomat Khas Malang menginformasikan boros baterai di iPhone 15 Pro Max. Nah, seperti tadi gue katakan, beda penggunaan, beda user yang menggunakan, itu pasti beda juga hasilnya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan iOS 18.1 itu boros, tidak bisa juga dibilang irit. Balik ke penggunaan masing-masing, gitu. Di sini ada Kiki Hermawan, atau Kiki HRMWN_, di iPhone 13 lancar, adem, baterai, ya tergantung pemakaian sih. Ya overall nyaman, fitur baru, ya kasih emot kayak gitu. Nah ini bener nih kata Kiki. Ya untuk baterai tergantung pemakaian. Tapi overall informasi dari Kiki nih, iPhone 13 lancar, adem. Baterainya ya tergantung pemakaian. Gitu. Jadi overall menurut gue ini cukup banyak yang bilang smooth juga ya, aman. Bahkan di Gunawan nih, Gunawan_Onggo nih, smooth di iPhone XS.
sayang tidak ada fitur hapus pada galeri. Ya benar, iPhone XS bilang smooth. Jadi ya ini menurut gue cukup banyak yang bilang smooth juga, lancar-lancar. Di XR Oma_pedes01, di XR biasa aja bang, lancar-lancar aja. Jadi intinya tetap balik ke penggunaan masing-masing. Kita nggak bisa mengeneralisasi. Tapi itulah tanggapan dari teman-teman yang memberikan informasi berdasarkan iPhone-nya masing-masing gitu. Jadi menurut gua iOS 18.1 saat ini gimana? Apakah baterainya boros? Nggak juga, karena tergantung pemakaian. Apakah ada masalah? Overall sejauh ini penggunaan di 15 Pro khusus ya, dan tadi tanggapan dari teman-teman juga aman-aman aja untuk performance. Digunakan daily juga pastinya sama teman-teman tadi juga yang memberikan informasi juga pastinya digunakan dalam sehari-hari, dan mereka mengatakan juga aman, dan gue juga sama aman, baik-baik aja gitu ya. Jadi intinya tetap balik ke penggunaan masing-masing dan pemakaian masing-masing, seperti itu. Nah, tapi mungkin dari teman-teman semua nih ada pertanyaan, apakah wajib update bang iOS 18.1? Menurut gue sih, kalau dari gue pribadi, saran gue ya namanya Apple tuh memberikan update software, ya kita harus ikutan update. Karena itu kan bagian dari service mereka juga ya. Dimana kalau lu nggak update software, seperti pada laman Apple di sini memberikan informasi, ya kalau lu nggak update software tuh biasanya entah baterai jadi boros, atau iOS-nya jadi ada bug, gitu ya. Jadi ya memang kita harus update gitu. Karena itu berdasarkan anjuran dari Apple-nya langsung gitu. Kalau gue pribadi sih, better update aja. Baik iPhone lu tidak mendukung fitur Apple Intelligence, ya setidaknya iPhone lu dapat fitur call audio recording yang udah gue bahas di video sebelumnya iOS 18.1 resmi. Di sini lu bisa nonton. Jadi saran gue pribadi tetap update. Tapi kalau kalian mau nunggu ntar aja gitu, mau sambil nunggu iOS 18.1.1 mungkin ada gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, itu hak kalian. Kalau kalian masih mau nanti deh nunggu seminggu lagi deh bang gue update-nya, ya nggak apa-apa juga, itu hak kalian gitu. Tapi gue pribadi sih tidak melarang dan tidak juga mengharuskan, tetap balik ke teman-teman semua. Tapi kalau gue menganjurkannya atau menyarankannya, ya update aja ke iOS 18.1 seperti itu. Oke, itu intinya dari iOS 18.1 sudah terjawab semua setelah 1 minggu di update. Dan tambahannya dari tanggapan teman-teman di Instagram follower yang udah memberikan informasi. Makasih banyak udah memberikan informasi nih guys. Oke, jadi gue rasa cukup lah ya, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.